Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Yanti ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sudah sampai tema 5, pembelajaran 1 dan 2. Kali ini kita akan membahas tentang formulir ya. Nah, apa sih itu formulir? Apa? Ayo, siapa yang tahu? Pernah denger ya pasti ya. Apa itu istilah formulir? Formulir itu lembaran kertas yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Nah, formulir itu harus diisi sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sesuai dengan data yang sebenarnya. Nah, nanti di dalam formulir itu kan ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu harus diisi dengan fakta atau data yang sebenarnya. Tidak boleh ngawur, tidak boleh asal-asalan, tapi berdasarkan fakta ya. Nah, apa saja data yang ada dalam formulir? Itu ada nama lengkap, yang kedua ada nama panggilan, tempat tanggal lahir, kelas, sekolah, alamat, hobi atau kegemaran, nama ayah, nama ibu, dan lain-lain. Bisa dengan nama saudara, bisa alamat sekolah, ya, banyak sekali. Nah, untuk menjadi biasanya formulir itu digunakan untuk menjadi sebuah anggota organisasi ya. Jadi misalnya nih Bu Yanti mau daftar di sebuah organisasi, mau pengen masuk ke sanggar tari. Nah, Bu Yanti pengen nari nih, pengen jadi peserta anggota sanggar tari. Nah, caranya adalah mengisi formulir keanggotaan. Nah, formulir yang Bu Yanti isikan itu harus berdasarkan fakta dan data diri yang sebenarnya. Tidak boleh ngawur dan tidak boleh asal-asalan ya. Dan harus diisi sesuai dengan kolomnya. Jangan pertanyaan kolom nama diisi tempat tanggal lahir, itu nggak boleh. Harus sesuai dengan kolomnya. Kemudian formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir ya, sesuai dengan petunjuk ya. Kenapa formulir harus ada petunjuk pengisiannya ya? Supaya ketika kita mengisi formulirnya bisa mudah ya. Jadi petunjuk itu fungsinya untuk mempermudah kita dalam mengisi formulir ya. Nah, ini anak-anak, contohnya seperti ini, formulir pendaftaran sanggar tari Sanggar Luas. Nah, ini Bu Yanti pengen ini daftar di sini nih, ya kan? Nama lengkap siapa? Carolina Warianti. Nama panggilan Yanti. Tempat tanggal lahir Klaten. Bla 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 bla, ya kan? Kelas. Nah, karena Bu Yanti sudah bekerja ya kelasnya di strip ya kan. Kalau nggak ada isiannya itu di strip ya kan. Kalau kamu kan kelas 6, alamat Bu Yanti bla 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 bla, hobinya makan. Nah gitu, Sleman. Hari ini tanggalnya diisi tanggal pengisian formulir hari ini ya. Jadi tanggal pengisian formulirnya itu kapan? Nah, diisikan di Sleman. Nah, hari ini adalah hari tanggalnya adalah tanggal 26 Oktober 2020, terus tanda tangan, terus Carolina Warianti gitu nama lengkapnya. Nah, di samping itu ada petunjuk pengisian formulir anak-anak. Itu harus kamu baca sebelum mengisi formulir ya. Jadi biar nggak salah. Ngerti? Oke. Nah, sekarang kita ke riwayat hidup. Jadi riwayat hidup itu apa? Riwayat hidup itu tulisan yang isinya informasi diri kita, meliputi identitas diri dan kegiatan yang telah dilakukan selama ini. Nah, informasi yang ditulis dalam riwayat hidup itu harus berdasarkan fakta juga, nggak boleh ngawur dan harus disampaikan secara rinci, jelas, sehingga orang yang membaca riwayat hidup kita itu dapat mudah memahaminya. Oke. Nah, hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan diri kita kepada orang lain gitu. Biasanya untuk melamar pekerjaan gitu pakai riwayat hidup. Di sebuah perusahaan itu kalau mau masuk bekerja di sebuah perusahaan harus menggunakan riwayat hidup agar orang yang punya usaha itu tahu siapa diri kita, identitas diri kita, dan semua kegiatan yang pernah kita lakukan. Tuh. Nah, riwayat hidup itu dapat ditulis dalam dua bentuk, bentuk singkat dan bentuk narasi.
bentuk singkat itu seperti apa? Nah, bentuk singkat itu tampak seperti formulir seperti tadi, dan disusun secara poin-poin, kemudian berderet dari atas ke bawah. Penulisannya sering disebut daftar riwayat hidup ya. Jadi formulir identitas diri itu sering disebut daftar riwayat hidup. Nah, seperti ini anak-anak. Perhatikan daftar riwayat hidup. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat. Tapi ini lebih rinci daripada formulir pendaftaran sanggar luas tadi ya. Kalau daftar riwayat hidup ini lebih rinci, lebih jelas. Oke, dan pendidikan itu dituliskan dari SD sampai universitas, pengalaman organisasinya apa saja, minat dan keahliannya apa saja, kemudian tanggal, hormat saya, tanda tangan, dan nama terang ya. Nama terangnya nggak kelihatan. Nah, kalau bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang, jadi menggunakan kalimat yang lengkap dan seperti penulisan cerita. Contohnya seperti ini. Halo teman-teman, namaku Jion Jungkook. Aku adalah anak tunggal. Tempat tinggalku di Keringinan Tirtomartani, Kalasan, Sleman. Saat ini aku duduk di kelas 6 SD Kanisius Kalasan. Nama ayahku adalah Lee Ming Ho dan ibuku Shin Ryujin. Hobiku adalah membaca dan berkuda. Aku dapat memainkan beberapa alat musik seperti gitar, biola, dan piano. Saya pernah juara 1 lomba biola dan juara 2 lomba cerdas cermat di tingkat kabupaten. Nah, itu adalah bentuk narasi ya. Riwayat hidup dalam bentuk narasi. Oke, terima kasih telah memperhatikan penjelasan Bu Yanti. Apabila kurang jelas, diulang lagi videonya dari awal hingga akhir. Sampai ketemu di video berikutnya.